حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah di Masjid Al-Falah ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita luangkan waktu sesaat setelah melaksanakan salat zuhur ini dengan majlis ilmu yang insyaallah dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan seputar motivasi Al-Quran, yang mana subtema yang akan saya sampaikan adalah keutamaan tadarus Al-Quran. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. InsyaAllah kurang lebih 20 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Mudarasah, bulan yang Nabi SAW bertadarus dengan Jibril. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa memasuki bulan Ramadan dengan baik dan keluar dari Ramadan dengan baik. Untuk itu kita persiapkan dari bulan Sya'ban ini. Di antara yang harus kita niatkan adalah mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran. Tadi ada yang bertanya apa perbedaan antara tadarus, tadabbur dan ta'lim. Tadarus itu dari tadarasa yatadarasu, tafa'ala yatafa'alu. Al-mufa'alah itu artinya satu kegiatan yang ada karena dilaksanakan oleh lebih dari satu. Itu tadarus. Lebih dari satu, lebih banyak, lebih baik. Nah, ketika seseorang mengaji Al-Quran, ada orang lain yang mendengarkan apa yang ia baca, ini sudah masuk ke dalam tadarus. Kalau tadabbur itu bisa dilakukan oleh perseorangan. Panjenengan membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi, maka akan mendapatkan manfaat. Kalau ta'lim, transformasi ilmu, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah.
Yang paling baik dari kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini ta'lim. Makna ta'lim ini umum. Ada orang tidak tahu tajwid, kita ajari tajwid. Ini ta'lim. Tapi ta'lim ini masuk ke dalam makna mudarasah. Masuk ke dalam makna tadarus. Makanya secara bahasa tadarus itu bisa bermakna al-qira'atu wa ta'lim. Secara bahasa tadarus itu bisa bermakna orang yang membaca kemudian didengar oleh yang lain. Ini yang terjadi di bulan Ramadan. Yang satu membaca, yang satu mendengarkan, nyemak namanya. Bisa bermakna ta'lim. Yang satu mengajarkan, yang satu mendengarkan. Itu juga makna mudarasah atau tadarus. Kemudian tadarus juga bisa bermakna at-tarwid. Tarwid itu artinya melatih, membiasakan diri terus-menerus melakukan satu pekerjaan. Artinya kita berusaha terus membaca, melatih diri sehingga terbiasa dengan bacaan itu. Ini makna tadarus. Nabi SAW di setiap bulan Ramadan senantiasa bertadarus dengan Jibril. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu paling murah hati, paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, paling dermawan beliau itu di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu bil wahyi. Pada saat Jibril menemuinya membawa wahyu. Wa yudarisuhul Quran, yudaris. Beliau bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dikiaskan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pada saat itu ketika bertemu Jibril, ketika bertadarus Al-Quran, beliau sangat dermawan seperti halnya angin yang berhembus, tidak mikir. Nah, orang baik itu begitu. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, satu ketenangan, satu keimanan, dia akan bermurah hati kepada yang lain. Itu ciri kebaikan dari seseorang. Nah, apa keutamaan dari tadarus itu? Ada satu hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga oleh Abu Hurairah dari riwayat Muslim. Hadis sahih. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul seseorang di rumah dari rumah-rumah Allah, itu masjid. Alhamdulillah di Indonesia ini, di negara kita ini, budaya ini tetap ada. Walaupun hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka berkumpul di masjidnya, di musallanya, di tempat mereka salat tarawih. Yaqra'una al-Quran. Dalam satu riwayat, yatluna al-Quran, membaca Al-Quran. Berkumpul di masjid Allah membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, kemudian bermudarasah. Yang saya sampaikan tadi maknanya, yang satu membaca, yang satu mendengar. Kalau ada yang salah diperbaiki. Makanya kalau dalam tadarus upayakan jangan sama-sama tidak pahamnya. Upayakan ada satu yang lebih paham. Kalau sama-sama enggak tahunya ini susah. Nah, ini khususnya ustadz-ustadz yang lebih tahu tentang Quran, jangan lari. Habis tarawih itu duduk bersama mereka, dengarkan mereka. Toh kalau ada perlu harus ada yang menggantikan. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, walaupun ini tidak banyak kita temukan, tapi minimal ada mudarasah. Artinya ada bacaan Al-Quran yang dibaca, kemudian didengarkan dan diperbaiki apabila ada kesalahan. Nah, manfaat dari mudarasah ini, wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama ada sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan, kedamaian yang disebabkan oleh iman.
Kalau kita membaca Al-Quran, ketenangannya harus dari Quran. Kalau kita sholat, ketenangannya dari sholat. Kalau kita berbuat baik, kebahagiaannya ketika berbuat baik, begitu. Karena setiap syariat yang diajarkan, yang diperintahkan ini pasti diiringi dengan ketenangan. Panjenengan sholat tahajud pasti ada ketenangan. Kalau ada orang ngaji, orang sholat, orang puasa tidak menemukan ketenangan, nah ini ada yang salah, imma di niatnya atau dalam pelaksanaannya. Sakinah itu pasti ada bagi mereka yang melakukan kebaikan sesuai dengan standar agama ini, pasti ada itu. Nah tentunya sakinah ini karena masing-masing kita berbeda, ya berbeda juga kualitasnya, berbeda juga frekuensi dari sakinah yang dirasakan oleh setiap kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang bertadarus Al-Quran akan diliputi rahmah. Saya sering menyampaikan, manusia itu ada yang kemana-mana diiringi laknat. Rahmat itu artinya lawannya laknat. Ada manusia kemana-mana diiringi laknat Allah. Ada yang kemana-mana diiringi rahmat Allah. Nah kita upayakan kemana kita pergi senantiasa diiringi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan cara ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka yang bertadarus ini senantiasa diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berada dalam rahmat Allah, maka dia aman. Ketika seseorang berada dalam rahmat Allah, pasti ditolong oleh Allah. Ketika dia berada di rahmat Allah, apa yang muncul di idenya insya Allah baik. Kenapa kita kadang-kadang ide kita itu membawa kita kepada keburukan? Karena muncul pada saat kita mungkin saja dalam keadaan masih dilaknat. Begitu, artinya dalam keadaan buruk. Nah, ketika muncul ide dalam keadaan yang begitu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itulah yang terbaik, itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Nah, kita hadirkan ini ketika kita berada di majlis ilmu, di majlis zikir, kita hadirkan fadilah ini. Kita ketika berada di tempat itu ada malaikat bersama kita, haffathumul malaikah. Haffathum. Haffa itu artinya mengelilingi. Dalam suatu riwayat haffa ba'duhum ba'dan bi ajniyatihim. Jadi dengan sayap mereka, para malaikat itu. Wallahu a'lam. Dalam suatu riwayat Nabi SAW mengatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi." Sesungguhnya Allah itu mengirim malaikat, punya malaikat sayyahun, artinya senantiasa berkeliling di muka bumi ini. Tugasnya begitu, yatlubuna majalis dzikri. Mereka mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis kebaikan apabila menemukan bersama mereka. Wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Allah akan menyebutnya, membanggakannya kepada siapa yang bersama Allah Subhanahu wa taala di sisinya, para malaikat dan para penghuni langit yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadarus. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika bertadarus, itu tempat yang terbaik di masjid. Tempat yang terbaik, bukan tidak boleh, yang terbaik di masjid. Di rumah boleh, karena Nabi dalam riwayat tadi bertadarus dengan Jibril di rumah beliau, bukan di masjid. Nabi SAW bertadarus dengan Jibril di rumahnya. Karena ada riwayat lain rumah yang tidak di dalamnya ada bacaan-bacaan Al-Quran seperti rumah yang rusak. Atau orang yang di dalamnya tidak memiliki bacaan Al-Quran di dalam dirinya, tidak memiliki bacaan Al-Quran seperti rumah yang rusak. Ini satu kiasan bahwa rumah kita itu perlu rahmat, karena ada rumah yang dirahmati Allah, ada rumah yang tidak dirahmati. Ada sebab rumah itu malaikat tidak masuk, ada. Nah, kemudian waktu yang paling baik itu adalah di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila.
di malam hari. Kemudian setelah itu di pagi hari, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bukan berarti di siang hari enggak boleh, monggo kapan pun silahkan. Hanya ini waktu jangan sampai kita terlewatkan. Orang yang melazimi waktu fadilah ini akan merasakan manfaatnya. Coba diistiqomahi, akan ada manfaat-manfaat yang kita sendiri akan mampu membedakan. Nah, kemudian bulan terbaik untuk senantiasa berdekatan dengan Al-Quran, membangun hubungan dengan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Makanya ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau dia memiliki koneksi yang baik dengan Al-Quran. Karena Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar itu karena berkaitan dengan turunnya Quran itu. Nah, apakah koneksi yang baik dengan Quran itu harus membaca Quran terus? Tidak. Orang itu kalau sudah koneksinya baik dengan Al-Quran, ketika mendapatkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan suasana yang berbeda. Itu saja. Hati yang tersambung dengan Al-Quran dimanapun dia berada, mendengar lantunan Al-Quran, ada perubahan. Bukan sama saja, enggak. Itu tanda bahwa orang ini terkoneksi dengan Al-Quran, tersambung, kayak Bluetooth itu loh, tersambung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban ini memberikan kita taufik untuk lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita memiliki semangat, kita memiliki motivasi, dan di sana kita akan menemukan faedah-faedah, fadilah-fadilah dari Al-Quran ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran di dunia, bersama Al-Quran di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.